Video 1. Mata uang global baru Pi. Halo semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera selalu. Sobat Pi Network sekalian, ini adalah video awal saya membahas tentang Pi Network. Di sini saya akan menjelaskan secara umum apakah mata uang Pi itu. Namun sebelumnya, saya perlu melakukan disclaimer terlebih dahulu bahwa apa yang ada dalam video ini adalah murni pemahaman saya dari apa yang saya lihat, saya baca, dan saya dengar. Apabila ada hal yang tidak sesuai, mohon bisa disampaikan di dalam kolom komentar. Dan sebelum berlanjut, mohon kiranya untuk subscribe, like, dan share video ini agar bisa mendapatkan notifikasi video-video selanjutnya pada channel ini. Oke, mari kita lanjut pembahasannya. Halo semua. Pada kali ini, hari ini tanggal 26 Juni 2024, saya akan membahas tentang mata uang baru yang bernama Pi. Ya, namanya uang Pi, yang lambangnya menyerupai lambang Pi pada ilmu matematika. Pi kalau di matematika adalah konstanta 22/7 atau desimalnya adalah 3,14159 seterusnya dan seterusnya dan seterusnya, yang digunakan untuk menghitung radius lingkaran, keliling lingkaran, dan luas lingkaran. Dan kalau dalam ilmu fisika, Pi ini disebut sebagai the golden ratio atau the golden factor, yakni satuan konstanta yang terdapat dalam setiap perhitungan lingkaran pergerakan alam semesta. Kita tidak akan membahas Pi di matematika atau di fisika lebih lanjut, tetapi kita akan membahas mata uang yang namanya Pi ini. Oke, jadi seperti mata uang lainnya, jika uang rupiah itu berlaku di Indonesia, uang dolar berlaku di Amerika, euro di Eropa, ringgit Malaysia, real di Arab. Nah, mata uang Pi ini akan berlaku di internet. Pi akan menjadi mata uang yang sah di internet kelak tanpa bisa dibendung. Mengapa? Karena akan memudahkan komunitas user internet dalam bertransaksi, dan tentunya akan didukung oleh komunitas internet. Dan karena bersifat blockchain kripto, maka campur tangan manusia sangat minimalis, dan semua akan lebih banyak dilakukan oleh algoritma, mesin atau komputer atau HP yang terkoneksi di dalamnya. Tanpa ada batasan negara dan perbedaan kurs dimanapun di dunia, jika kita masih terhubung dengan internet, maka transaksi menggunakan uang Pi adalah memungkinkan. Pi Network ini diinisiasi oleh Dr. Nicholas Kokalis dari Universitas Stanford beserta 2 orang rekannya pada tahun 2019 lalu. Dan Pi Network ini juga sudah menjadi bagian proyek afiliasi Universitas Stanford. Mari kita cek websitenya Universitas Stanford. Di sini saya akan tunjukkan bahwa Pi Network sudah terafiliasi dengan Stanford University, yang mana universitas ini telah mengambil bagian atau berkontribusi dalam pengembangan Pi Network. Kalau kita lihat di sini, berikut adalah member-membernya yang sudah terafiliasi. Ada Apple, ada Amazon, ada Bloomberg, ada eBay, ada Ethereum Foundation, yakni blockchain-nya Bitcoin.
Ada Fujitsu, Google, Hitachi, Infosys, IBM, Meta ya, Facebook. Nah, di sini kita lihat ada Pi. Ada lambang Pi Network. Ada lagi Nvidia, NEC, Samsung, Stellar. Ya, masih banyak lagi ya. Oke, kita kembali ke lambang Pi. Itu lambang Pi. Dengan melihat ini, Pi Network ini bukanlah proyek abal-abal seperti yang sebagian orang perkirakan. Pi Network adalah proyek serius yang dilakoni oleh kaum intelektual. Sangatlah tidak mungkin Stanford University membual dalam hal ini. Jadi, Stanford University akan membackup proyek dari Pi Network ini. Oke, kita kembali. Pi Network saat ini masih dalam closed testnet, jadi dalam testnet masih tertutup, dan belum launching atau yang disebut open mainnet setelah launching nanti. Namun begitu, komunitas dan infrastruktur Pi Network sudah mulai dibangun sejak tahun 2019. Dengan melihat perkembangan user dan infrastrukturnya, diperkirakan dalam waktu dekat Pi Network ini siap untuk launching dan bersifat terbuka atau disebut open mainnet dalam skala komunitas terbatas tentunya. Pi Network akan terus mengembangkan diri secara global tentunya, akan semakin banyak membernya dan instrumen ekosistemnya, dan seperti bisa dilihat di sini, berikut adalah ekosistem aplikasinya, akan banyak. Ada berbagai macam, ada NFT sebagai macam ya. Ada yang saya tertarik adalah di sini ada store. Nah, store ini nanti akan berkembang menjadi marketplace, dan nanti juga kemudian akan ada bank Pi-nya, ada dan sebagainya. Jadi mereka akan membangun ekosistem sendiri yang bisa saling menyalakan suatu jual beli atau ekonomi di dalamnya dengan menggunakan mata uang Pi sebagai alat pembayarannya. Oke, jadi sudah sejak tahun 2019 lah Pi membangun infrastruktur networknya seperti ini. Dan sekarang statusnya masih dalam testnet tertutup. Dan mereka membangun ini tanpa ada sponsor. Pi Network ini sengaja tidak mencari sponsor, kecuali kontribusi ilmu dari Universitas Stanford. Dan hal ini dikarenakan Pi Network, saya pikir ya, tidak menginginkan ada pembeli atau pemilik modal oportunis yang akan bisa menguasai dan merusak sistem yang diharapkan. Pi Network diharapkan akan berkembang alami bersama ekosistemnya, sesuai dengan yang pernah dibahas oleh inisiatornya. Uang Pi tidak berbentuk kertas, tetapi akan berbentuk koin atau token kripto. Tidak berbentuk kertas atau logam fisik ya, seperti uang tradisional.
maaf, saya harus kembalikan ini. Oke. Nah, dengan kemajuan teknologi Web 3.0 blockchain, infrastruktur mata uang kripto ini dibangun. Ada istilah menambang koin Pi. Dalam sistem desentralisasi Web 3.0 atau 3.0, maka dimungkinkan perangkat komputer atau HP yang saling terkoneksi bisa saling bekerja sama melakukan pekerjaan perhitungan transaksi keuangan. Komputer dan HP yang saling terkait di dalamnya atau terhubung akan melakukan perhitungan bersama, dan komputer dan HP yang berkontribusi ini akan diberi reward atau bayaran imbalan berupa koin kripto yang dalam hal ini adalah koin Pi. Itulah istilah menambang dalam kripto atau menambang koin kripto. Seperti yang terlihat di layar, saya telah mendapat imbalan atau reward sebesar 640-an koin Pi dalam menambang koin Pi selama ini. Saya sendiri sudah bergabung sejak 2021 akhir. Reward atau imbalan oleh Pi Network ini bisa dianalogikan sebagai bunga deposito atau imbalan bagi hasil investasi pada sebuah bank atas uang kita yang disimpan atau diinvestasikan di bank tersebut. Bedanya, reward Pi atau imbalan Pi itu diperoleh atas kinerja komputer atau HP nasabah, sedangkan pada bank, reward atau imbalan diberikan kepada nasabahnya atas jumlah uang yang disimpannya. Jadi mekanismenya berbeda. Pi dengan teknologi Web 3.0, segala perhitungan transaksinya melalui proses blockchain yang terdesentralisasi pada komputer dan pada HP nasabah. Sedang pada perbankan tradisional, pada mobile banking misalnya, segala perhitungan transaksinya dilakukan di data center bank tersebut secara tersentralisasi. Teknologi yang dipakai adalah Web 2.0. Mata uang Pi ini segera akan berlaku karena melihat perkembangan instrumen ekosistem infrastrukturnya yang sudah semakin matang dan jumlah user yang terverifikasinya juga sudah semakin terus berkembang. Hanya dengan bermodalkan HP, kita sudah dapat bergabung dengan Pi Network ini dan lalu mendapat imbalan koin Pi. Untuk bergabungnya gratis, tanpa modal investasi apapun, dan HP kita akan langsung terkoneksi kepada member lain yang sudah mendaftar sebelumnya agar blockchain tersusun benar. Gunakanlah kode undangan, coba nanti cek deskripsi ya, maka Anda akan mendapatkan 1 koin Pi ekstra pada saat pendaftaran dan akan lebih mempercepat proses verifikasi dan waktu penambangannya. Jika tanpa kode undangan atau tanpa sponsor, maka akan lebih lambat menambangnya dibanding dengan memiliki sponsor. Sebagai sponsor, memiliki kewajiban untuk membantu referralnya lulus verifikasi member dengan cara terus mengirim undangan untuk verifikasi wajah atau KYC referralnya. Oke ya, demikian sementara ini penjelasan sekilas tentang Pi Network. Silahkan subscribe, share, and comment agar bisa memperoleh info lebih banyak lagi tentang koin uang Pi ini. Banyak hal yang masih bisa dibahas tentang koin Pi ini lebih lanjutnya. Seperti apa perbedaan Pi dan Bitcoin, bagaimana pengaruhnya terhadap uang tradisional dengan beredarnya koin Pi ini nantinya, dan apakah Pi ini real atau scam, dan lain sebagainya. Akan saya bahas pada video-video selanjutnya. Oke ya semua,
Sampai video selanjutnya. Salam sehat, salam sejahtera selalu. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.